kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya sedang melakukan kegiatan atau tindakan. Misalnya, Rina eat a cake. Di sini Rina sedang melakukan kegiatan yaitu makan. Nah, jadi kalimat ini disebut dengan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena bentuk rumusnya yang lebih mudah. Ditandai dengan verb yang memiliki arti me atau be. Misalnya, mengaji, belajar, dan lain sebagainya. Nah, untuk rumus dari kalimat aktif adalah subject, verb, objek, dan adverb. Nah, selanjutnya kita bahas kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat di mana subjeknya menerima tindakan, bukan melakukan tindakan. Nah, kalimat pasif digunakan kalau pelaku tidak terlalu penting atau ingin menekankan hasil tindakannya. Misalnya, the cake is eaten by Rina. The cake-nya yang menjadi fokus, bukan siapa yang memakannya. Untuk rumusnya, rumus dari kalimat pasif adalah subject, to be, verb atau past participle atau plus by. Nah, sini contoh example-nya, the cat is eaten by Rina. Kata is eaten itu berarti pasif dari eaters. Untuk passive voice terbagi menjadi 3, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumus positif yaitu ada subject plus to be plus verb 3 plus by atau objek. Nah, example-nya, the cat is eaten by Rina. The cat adalah subjek, is adalah to be, eaten adalah verb 3, dan by Rina adalah by plus objek. Nah, untuk rumus negatif yaitu subject plus to be plus of plus verb 3 plus by atau objek. Untuk example-nya, the cat is not eaten by Rina. The cat adalah subjek, is adalah to be, not berasal dari rumus. Eaten adalah verb 3 dan by Rina adalah by plus objeknya. Untuk rumus ketiga interrogatif, is the cat eaten by Rina. Rumusnya itu to be plus subject plus verb 3 plus by atau objek. Sampelnya itu is the cat eaten by Rina. Is adalah to be, the cat adalah subjek, eaten adalah verb 3 dan by Rina adalah by plus objeknya. Oke, next. Sini saya akan membahas tentang rumus passive voice berdasarkan tesisnya. Pertama, present simple. Explanation. Present simple digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau jadwal tetap yang terjadi secara rutin atau biasa. Rumus dari active voice yaitu subject plus verb 1, s atau es, plus object. Example, she delivers the gift. She sebagai subjek, delivers sebagai verb 1, dan the gift adalah objeknya. Sedangkan rumus dari passive voice yaitu objek plus to be yaitu is, am, are, plus verb 3. Example, the gift is delivered. The gift yaitu objeknya. Sedangkan is adalah to be dan delivered adalah verb 3-nya. Kedua, past simple. Explanation. Past simple digunakan untuk menyatakan aksi yang terjadi dan selesai pada masa lalu. Rumus dari active voice-nya yaitu subject plus verb 2 plus object. Example, she delivered the gift. She sebagai subjek, delivered sebagai verb 2, dan the gift sebagai objek. Sedangkan rumus dari passive voice-nya yaitu objek plus was atau were sebagai to be plus verb 3. Example, the gift was delivered.
was sebagai to be, dan delivered sebagai verb 3. Yang ketiga adalah future simple. Explanation digunakan untuk menyatakan aksi yang akan terjadi di masa depan. Rumus active voice-nya yaitu subject plus will plus verb 1 plus object. Example, she will deliver the gift. She sebagai subjek, will adalah dari rumusnya, deliver sebagai verb 1, dan the gift sebagai objek. Sedangkan rumus dari passive voice-nya yaitu object plus will plus be plus verb 3. Example, the gift will be delivered. The gift adalah objek, will adalah rumus, dan be juga adalah rumus. Verb 3 adalah deliver. Oke, nextnya saya akan membahas tentang cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ada tiga tahap untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah objek kalimat akan menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang kedua, subjek pada kalimat aktif diubah menjadi objek pronoun dengan menambahkan kata by. Objek contoh kata pronoun adalah them, us, me, you, her, him, dan it. Ketiga, kalimat pasif menggunakan kata kerja to be plus verb 3. Contoh kata to be yaitu is, are, was, will, be, been, and be. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk merubah kalimat aktif ke kalimat pasif berdasarkan tensesnya. Di sini saya akan mengambil 3 contoh tenses, yaitu simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Baik, contoh kalimat aktif pada simple present adalah she cleans the house every day. Sedangkan contoh kalimat pasif yaitu the house is cleaned by her every day. Kata is adalah to be, sedangkan cleaning adalah verb 3 atau verb 3. Baik, contoh yang kedua yaitu simple past tense adalah kata aktifnya yaitu she cleaned the house every day. Sedangkan kalimat pasifnya yaitu the house was cleaned by her every day. Di kata aktif, cleaned adalah verb 2, dan di kata pasif is adalah sebagai to be. Nah, sedangkan di kata pasif was sebagai to be dan cleaned sebagai verb 3. Nah, contoh ketiganya yaitu simple future tense, yang dimana contoh kata aktifnya yaitu she will clean the house every day, dan contoh kata pasifnya yaitu the house will be cleaned by her every day. Di sini di kata aktifnya will sebagai to be dan clean sebagai verb 1. Sedangkan di kata pasif will be sebagai to be dan cleaned sebagai verb 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan kata by. Kata by digunakan untuk menekankan pelaku atau agent. Kata by itu adalah opsional. Jika bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan. Fungsi passive voice ada 2. Yang pertama, sebagai penjelas atau penggambaran proses secara jelas. Kalimat pasif sering digunakan untuk menjelaskan proses suatu tindakan. Contohnya, the cat is bucket in the oven. Yang kedua, sebagai penegas dalam suatu kabar atau berita sehingga terasa objek. Ciri-ciri passive voice ada 4. Yang pertama, selalu mengandung to be dan verb 3. Dalam kalimat pasif, kata kerja utama selalu berbentuk to be. Misal seperti
seperti is, am, are, was, were, been, be, diikuti dengan verb 3. Contohnya, passive voice active. She cleans of house every day. Passive voice passive. The house is clean by her every day. Kedua, biasanya ada kata be atau oleh. Kata be digunakan untuk menjelaskan siapa pelaku tindakan, namun pelaku ini bersifat opsional, boleh disebut atau tidak. Contohnya, the letter was sent Diana. The letter was sent tanpa berlaku tetap benar. Yang ketiga, selalu ada objek. Karena kalimat pasif dibentuk dari kalimat aktif yang memiliki objek. Objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang keempat, menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja atau verb dalam kalimat pasif adalah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh kata kerja transitif adalah yang pertama, tidak semua kata kerja bisa diubah menjadi pasif. Hanya kata kerja yang memiliki objek atau disebut transitive verb yang bisa dibuat menjadi kalimat pasif. Yang kedua, pelaku tindakan kadang tidak perlu disebutkan. Misalnya, kita mengatakan the cake was baked yesterday tanpa perlu menyebut siapa yang membuatnya. Ketiga, passive voice digunakan untuk menekankan hasil objek atau peristiwa, bukan siapa pelakunya. Jadi fokusnya ada pada yang terjadi, bukan siapa yang melakukannya. Kesimpulannya, jadi kalimat pasif digunakan ketika kita ingin menekankan hasil objek atau tindakan, bukan pada pelakunya. Rumusnya sederhana, yaitu to be, was,